Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Cerita ini adalah cerita tentang seseorang yang mengalami kecelakaan dan ia tidak sadarkan diri. Dia roh, maksudnya dia telah menjadi roh dan ia merenung bahwasannya kenapa orang di sekitarnya itu tidak mendengarkan apa yang dia katakan. Dan di saat itu juga ada seseorang yang diketahui adalah seorang pemburu hantu. Lalu seperti apa kisahnya? Aku terdiam melihat kerumunan orang yang mengerumuni, mengitari sosok mayat dengan tubuh yang sudah membusuk di pinggir jalan. Mayat siapa itu? Aku berusaha bertanya kepada orang-orang, tapi semua orang mengacuhkanku. Tak ada yang peduli. Semua sibuk memperhatikan mayat itu sambil menutup hidung dengan sapu tangan atau tangan mereka sendiri. Itu kamu. Aku kaget dengan perkataan seseorang pemuda berbaju rapi yang tiba-tiba berdiri di sampingku dan melihat ke arahku. Aku tak percaya. Bohong, kataku dalam hati. Mataku masih terfokus memperhatikan mayat yang tergeletak di pinggir jalan. Itu kamu, tubuhmu, kata si pemuda sekali lagi dengan tersenyum mengambang di bibirnya. Aku tidak percaya, jawabku acuh tak acuh. Si pemuda tampak menghela nafas panjang. Bagaimana kalau kita lihat dari dekat? Si pemuda menantangku. Aku terdiam sejenak, antara mau dan tak mau. Boleh saja, siapa takut? Aku mencoba memantapkan diri. Lalu aku mengikuti si pemuda untuk mendekati mayat yang sudah membusuk itu. Ini dompet kamu bukan? Kata si pemuda mengambil dompet dari saku celana mayatnya dan mengeluarkan semua isinya. Aku memperhatikan isinya. Ada kartu atas namaku. Dalam batinku berkata seperti itu. Tapi aku masih tak percaya. Namamu Adi kan? Ini foto istri dan anak kamu. Si pemuda menunjukkan foto seorang wanita dan anak kecil yang diambil dalam dompetku. Aku kaget bukan kepalang. Aku hanya mengangguk. Jadi aku ini hantu. Aku shock dan tak percaya pada kenyataan yang baru aku alami. Si pemuda hanya mengangguk. Aku lantas berjongkok, menutup wajah dengan kedua telapak tanganku. Kamu tak apa-apa kan? Si pemuda berusaha menenangkanku. Aku diam, tak menyautinya. Pandanganku tampak kosong. Lebih baik sekarang kamu kembali ke alammu sana. Si pemuda menasehatiku. Iya, tapi aku tak tahu caranya. Sudah 4 minggu aku berada di sini. Tak ada orang yang melihat atau mengubrisku. Kataku bingung. Memangnya apa yang terjadi padamu? Tanyanya. Aku terdiam lalu kuceritakan kisah mengapa aku seperti ini. Semua berawal dari pertengkaran rumah tangga biasa antara aku dan istriku. Entah kenapa ketika itu aku tiba-tiba kalap dan marah besar. Menamparnya di hadapan anakku. Sekarang aku menyesalinya. Tak seharusnya aku bersikap seperti itu. Tapi aku tak mau menyesali terus-menerus. Lalu aku datang ke orang yang mengaku pintar membawa perubahan pada pernikahan yang diambang perceraian ini. Tapi ternyata ia seorang penipu. Aku malah dibunuh. Semua benda berharga yang kubawa dirampasnya. Mayatku dibuang di pinggir jalan. Aku mengakhiri cerita ini. Datang saja ke rumahku, saran si pemuda setelah mendengarkan ceritaku. Di mana rumahmu? Tanyaku.
Itu di seberang jalan, jawab si pemuda menunjuk sebuah rumah kecil di seberang jalan. Aku pun menunjuk ke rumah itu bersama si pemuda. Aku pun menuju ke rumah itu bersama si pemuda tersebut. Dari seberang jalan, aku melihat polisi sudah berdatangan dan mulai memasang garis kuning. Sampai di dalam rumah, aku merasa tidak nyaman. Penuh bau-bauan yang menusuk hidung. Di seluruh penjuru dindingnya tampak lukisan seram. Si pemuda masuk ke salah satu kamar. Tidak lama, si pemuda keluar dari kamar itu. Tangan sebelah kanannya memegang sebuah guci kecil berkatup. Entah kenapa aku punya perasaan tidak enak pada guci kecil itu. Ia tiba-tiba membuka katupnya atau tutup. Angin yang keluar menyeret tubuhku masuk ke dalam guci tersebut. Aku meronta-ronta sekuat tenaga, tapi usahaku gagal. Dan aku pun masuk ke dalam guci kecil tersebut. Ia segera naik mobil, lalu menaruh guci kecil di sampingnya. Mobil pun berjalan kencang di atas jalanan yang bergelombang. Aku yang berada dalam guci ikut terguncang, tapi tak bisa berbuat apa-apa karena terkurung oleh kertas mantra yang ada di dalam guci. Tiba-tiba aku merasakan guncangan hebat terjadi pada mobilnya. Guci kecilnya terlontar keluar mobil, pecah dan hancur berantakan. Aku lega akhirnya bisa keluar. Tampak si pemuda berhasil keluar dari mobil yang ringsek. Aku tak mau tertipu kedua kalinya. Langsung berlari menjauhi si pemuda tadi. "Hei, jangan kabur!" Si pemuda berteriak sambil berlari mengejarku. Tak kuat terus berlari, aku putuskan berhenti. Si pemuda lantas mendekatiku. "Sebenarnya kamu siapa?" Aku mengertak kepada si pemuda tadi. "Aku ini pemburu hantu, tugasku menangkapmu." "Aku tak mau," aku berteriak keras. "Kamu harus mau." Gaya bicara si pemuda menjadi keras dan nyaring. Matanya yang merah melototiku. Si pemuda lantas mengeluarkan guci kecil berkatup dari balik bajunya. Aku pun terpaksa mundur selangkah demi selangkah, lalu membalikkan badan dan berlari menjauhinya. Si pemuda terus mengejarku. Larinya lebih kencang dari lariku. Tak heran, ia tiba-tiba sudah ada di sampingku. Tiba-tiba muncul sebuah sepeda motor berkecepatan tinggi yang langsung menghantam tubuh si pemuda tadi. Tak ayal lagi, si pemuda jatuh tersungkur di aspal jalan yang keras. Darah mengucur deras dari kepalanya. Hidung dan telinga si pemuda tadi tampak mata si pemuda terbelalak lebar. Tubuhnya penuh lecet dan luka akibat hantam bemper serta dilindas ban sepeda motor. Aku tak percaya melihat si pemuda sudah tergeletak tak bernyawa. Sepeda motor yang menabraknya entah pergi kemana. Aku mendekati tubuh si pemuda. Tampak arwah si pemuda keluar dari tubuhnya. "Kenapa aku ini? Mengapa tubuhku seringan ini?" kata si pemuda kaget. Belum selesai rasa kaget si pemuda, terdengar beberapa orang berisik membicarakannya. "Kasihan ya si pemuda itu, ia harus mati muda." "Apakah aku sudah mati?" Si pemuda berusaha bertanya kepadaku. Aku mengangguk. Tampak raut muka tak percaya di wajahnya. "Tak perlu kau pikirkan soal itu. Ikutlah bersamaku." Aku menggandeng tangan si pemuda tadi, menuntunnya ke suatu tempat kenangan teristimewa, ke sekolah dasar, tempat anakku sedang menuntut ilmu pagi itu. Di sana aku melihat anakku sedang belajar tekun di dalam kelas. Aku teringat dulu ketika aku dan istri masih rukun.
bersama-sama mengantarkan anak bersekolah pertama kalinya. Wajah cerianya akan selalu aku ingat. Aku jadi teringat masa kecilku dulu, di mana ayah dan ibu selalu mengantarkanku ke sekolah. Itulah masa-masa bahagiaku. Sampai akhirnya aku bernasib sama sepertimu, jadi hantu. Kata si pemuda lirih. Aku mengangguk pelan. Diam-diam, aku juga masih merindukan saat itu. Bersama istri, membelai rambutnya, lalu berdua memeluknya, dan penuh kasih sayang. Ia pun membalas dengan mencium tangan kananku dan istri bergantian. Baik-baik ya di sekolahan, kataku. Belajar yang rajin ya, sambung istriku. Ayah dan ibu juga hati-hati di jalan ya, sahutnya anakku dengan raut muka yang ceria. Sayangnya, sekarang aku tak bisa melakukannya lagi karena alamku dan alam di mana anak dan istriku berada sudah berbeda. Aku ingin menangis, tapi aku tak bisa. Air mataku sudah kering seiring berjalannya waktu. Dan seperti itulah kisah dari hantu dan sang pemburu. Semoga bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton video ini sampai dengan selesai.